Nah, ini yang namanya Candi Asu. Oh iya, ini pun nama Candi Asu Iya. Asli kan tempatnya di tengah ladang yang hijau. Oh iya iya, benar. So, cantik sekali ya. Kenapa dia pun nama Candi Asu? Nanti kita tanya sama orangnya aja. Candi Asu terletak di Desa Candi Pos, Kelurahan Sengi, Kabupaten Magelang. Candi ini terletak di lereng Gunung Merapi, di dekat pertemuan Sungai Pabelan dan Sungai Telingsing. Nama Candi Asu Sengi sebenarnya baru diberikan oleh masyarakat sekitar sewaktu candi ini pertama kali ditemukan. Nama Candi Asu berasal dari kata ngaso yang berarti istirahat, dan Sengi merupakan nama desa di mana candi tersebut berada. Diperkirakan candi tersebut dibangun sekitar tahun 869 Masehi. Dalam prasasti juga disebutkan bahwa Candi Asu Sengi merupakan tempat suci untuk melakukan pemujaan kepada arwah leluhur maupun para arwah raja serta dewa. Nah, ini loh Bapak Supronya, juru pemelihara candi. Dengan siapa Pak? Wahyu. Oh, iya. Pak, permisi Pak, mau ngobrol-ngobrol tentang candi ini Pak. Iya. Ini kok bisa dinamakan Candi Asu itu gimana? Ya sebenarnya namanya kan Candi Aswa, tempat peristirahatan. Tapi kalau lidah Jawa kan bilangnya asu lebih mudah. Iya, Asu gitu ya Pak. Iya. Bapak, terus tahun berapakah ini candi dibangun? Ini kira-kira abad ke-8. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak atas Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya Pak. Candi Asu itu bukan nama asli candinya dulu, ya bukan nama. Jadi mungkin sekali namanya entah apa, tetapi yang jelas itu bukan Candi Asu. Nah, Candi Asu itu sebenarnya diberikan oleh masyarakat sekitar berkaitan dengan satu kejadian tertentu atau suatu cerita tertentu yang berkembang di masyarakat. Ada semacam cerita rakyat di sana. Nah, ceritanya bahwa masyarakat di sana percaya bahwa kata asu itu berasal dari kata aso. Masyarakat kemudian mengerti kalau itu dari kata ngaso. Ngaso itu artinya beristirahat. Jadi masyarakat sana percaya bahwa candi asu itu dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk beristirahat. Mungkin sekali orang-orang zaman dulu gitu. Jadi disebut dengan candi ngaso awalnya, tapi entah kenapa kemudian kok berubah menjadi candi asu. Hal itu sering kali terjadi untuk penamaan seperti itu, dari candi ngaso menjadi candi asu. Itu sangat wajar sekali dan itu sering kali terjadi gitu ya. Nah, fungsinya itu berarti bukan karena menurut cerita masyarakat itu sebagai tempat beristirahat, bukan berarti fungsinya untuk tempat beristirahat atau tempat peristirahatan, tapi sama, setiap candi itu punya fungsi yang sama, itu adalah sebagai tempat pemujaan. Pemujaan apa? Pemujaan terhadap dewa-dewa yang mereka puja. Dalam hal ini dewa-dewa agama Hindu, ya bisa Dewa Siwa, bisa Ganesha, bisa Durga, bisa Wisnu, bisa Agastya. Ya, seperti itu. Nah, ini luar biasa ini. Kita bisa belajar sambil rekreasi. Oh iya betul. Di Magelang kan banyak candi yang belum kita datangi. Ayo kita ke sana yuk. Oh iya iya, saya juga mau. Ayo. Ayolah, cepetlah. Sekarang kita mau kemana Kenapa lewat ladang-ladang seperti ini? Kita mau ke Candi Pendem.
Candi Pendem Sengi merupakan salah satu dari kompleks percandian Sengi. Lokasi Candi Pendem Sengi berjarak sekitar 150 meter ke arah barat laut dari Candi Asu Sengi. Namun, untuk menuju ke Candi Pendem, kita harus melalui persawahan warga karena letak Candi Pendem berada di antara lahan milik warga. Sesuai dengan namanya, Candi Pendem berarti candi yang terpendam. Hal tersebut bisa dilihat dari lokasi candi yang berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah pertanian di sekitarnya. Nah, Pak, kita kan sudah di Candi Pendem. Ya. Bisa diceritakan, Pak? Ini dulu kan terkubur. Ada seorang petani yang sedang menyangkul menemukan batu. Terus digali, terus mirip batu candi. Akhirnya terus digali. Gunanya itu untuk apa, Pak, tadi? Ya ini untuk penyimpanan senjata. Senjata. Ini sama ya, Pak? Tadi sama yang tadi. Ya, sama. Tahunnya juga sama, Pak. Ya, tahunya sama ini senjata. Boleh lihat naik ke atas ya, Pak? Boleh silakan. Ya, jadi situs Candi Pendem sejarahnya itu berdasarkan temuan-temuan arkeologis yang ada di sekitarnya, dari prasasti, dari toponimi, dan dari struktur candinya itu sendiri, itu bisa dikategorikan bahwa candi-candi ini berasal dari sekitar abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Jadi dibangun sekitar pada masa kerajaan Mataram kuno, ya. Nah, jadi kemudian penamaan ini ada sejarahnya masing-masing, gitu ya. Candi Lumbung itu dinamakan begitu karena bentuknya seperti lumbung oleh masyarakat, kemudian dinamakan seperti itu. Candi Asu itu juga demikian, ya. Kemudian Candi Pendem sama, masing-masing punya sejarahnya masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian candi itu semuanya adalah candi Hindu. Kita tahu dari mana kalau itu candi Hindu, karena itu ada tinggalan-tinggalan yang menyertainya, yang kita bisa mengetahui bahwa itu adalah candi Hindu. Misalkan ada yoninya, ada lingganya, ada arca-arca tertentu yang itu bisa dimasukkan ke dalam dewa-dewa Hindu. Jadi kita tahu bahwa bahwa candi-candi itu semuanya adalah candi yang sifat keagamaannya Hindu. Ya, dari situ kita tahu. Ini loh, Ga, yang namanya Candi Lumbung. Oh iya. Jadi dia pun nama Candi Lumbung ya? Bagus kan? Iya bagus. Lihat. Iya. Ini apa Kenapa sekarang ditutup Loh, ini kan namanya Candi Lumbung. Ya ini di bawah ini lumbung, tempat penyimpan bahan makanan. Iya, bisa. Ya itu hebatnya orang dulu. Pasti ada rahasianya. Kenapa bahan makanan disimpan di sini? Candi Lumbung
terletak di Desa Telatar, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Candi Lumbung dulu terletak di bantaran Sungai Pabelan, namun karena terancam longsor, Candi Lumbung dipindah ke Desa Telatar. Diperkirakan Candi Lumbung berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan pada masanya. Ada beberapa prinsip atau beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah candi. Nah, ada satu kesamaan di antara ketiga itu, walaupun letaknya itu berjauhan. Pertama, ketiga candi itu berdekatan dengan air, dalam hal ini sungai. Ya. Nah, biasanya prinsip utama dalam pembangunan sebuah bangunan suci atau candi itu dekat dengan air, dalam hal ini sungai. Nah, itu di dalam konsep India itu berkaitan dengan namanya prinsip tirta. Ya, jadi tirta itu air. Jadi sebisa mungkin bangunan suci yang digunakan untuk pemujaan para dewa itu berdekatan dengan air. Fungsinya air itu adalah untuk penyucian. Nah, air itu biasanya dipakai untuk sarana dalam upacara tertentu. Sarana dalam upacara yang itu bersifat mensucikan. Nah, itu dasarnya. Jadi kenapa kok kesamaannya di situ? Kenapa jauh? Itu masing-masing jelas punya pertimbangannya tertentu. Ya memang polanya itu ada pola-pola tertentu, ada yang candi itu dibangun berjajar-jajar karena itu memang satu kesatuan candinya. Tapi ini candinya memang berjauhan karena memang didirikan ada kemungkinan dalam waktu yang berbeda. Ya, jadi tidak sama pembangunannya. Jadi mungkin Candi Lumbung dulu, Candi Asu dulu, kemudian yang terakhir Candi Pendem. Jadi lokasinya tidak sama. Nah, itu dasarnya itu. Terus kemungkinan yang lain itu karena ingin lebih mendekati dengan sungai. Ya, misalkan Candi Asu dan Candi Lumbung dan Candi Pendem itu berdekatan sekali dengan sungai. Karena memang mungkin mereka ingin mendekati sungai dulu. Berbeda sekali dengan Candi Asu yang ada di perantaran dua sungai dan letaknya agak berjauhan. Jadi ada dasarnya sendiri yang itu berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi seperti itu. Nah, kita udah sampai di rumah Pak Ismanto. Lucu kan rumahnya? Iya, dia rumah lucu sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, siapa itu Pak Ismanto? Pak Ismanto itu budayawan dan seniman patung. Mau lebih tahu? Iya. Sana. Nuwun. Nuwun. Monggo Mas. Pripun? Nggih, ajeng sowan, Pak. Oke, monggo. Monggo. Oke. Bapak, tadi kami berdua ke Candi Asu. Di salah satu sisi relief Candi Asu itu ada tempat yang biasanya di candi-candi lain itu buat isi patung Ganesha. Tapi kenapa di Candi Asu itu tidak ada? Apakah memang tidak ada atau memang sudah hilang, Bapak? Banyak di sana itu sebetulnya banyak patung-patung yang hilang. Jadi termasuk tempat itu di Candi Asu kan ada tempatnya. Di dalamnya seharusnya dulu memang ada patung di situ, tapi hilang. Terus di sudut-sudut itu ada ornamen, ada patung kepala ayam atau apa itu juga hilang. Kan biasanya di sudut-sudut itu kan ada pembuangan air supaya memang dikonstruksi demikian rupa. Tapi memang banyak yang hilang itu deh. Lah kok bisa hilang itu gimana? Ya mungkin sisi dari keamanannya maksudnya nggak ada yang menjaga secara khusus. Entah ini dari pemerintah ada atau tidak saya nggak tahu, tapi harusnya ini kan sangat bersejarah, yang sangat penting sekali bagi kami untuk kita bisa untuk melihat ke belakang kan. Nah, mungkin dari pihak pemerintah nggak penjaganya kurang mungkin gitu. Ya Pak, terima kasih atas pembelajaran dari Bapak, informasi sangat penting buat kami Pak. Oh iya, Ya, Pak. saya tahunya cuma itu. Iya Pak. Lu mau pulang ini? Iya Pak, Ya. terima kasih ya Pak. Terima kasih ya, Pak. Kalau ada waktu main ke sini ya. Iya, Pak. Ya hati-hati di jalan.